Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang e-commerce security and payment system dengan anggota yang pertama Muhammad Aziz Wahrezi NIM 230. Yang kedua ada Sabrian Surya NIM 233. Yang ketiga ada Lutfiah Fitrah Insani NIM 234. Yang keempat ada Violita Ayu Elina NIM 238. Yang kelima ada Agnesia Ruli NIM 236. Dan yang terakhir ada M. Bahrul Ulum NIM 271. 5.1 Lingkungan keamanan e-commerce. Bagi sebagian besar warga negara yang taat hukum, internet memegang janji besar dan nyaman pasar global, menyediakan akses ke orang, barang, jasa, dan bisnis di seluruh dunia. Semua dengan harga yang murah. Untuk penjahat, internet telah dibuat seluruhnya cara baru dan menguntungkan untuk mencuri lebih dari 1,6 miliar konsumen di internet di seluruh dunia pada tahun 2016. Tindakan penjahat di dunia maya merugikan bisnis dan konsumen yang kemudian dikenakan harga yang lebih tinggi dan tindakan pengamanan tambahan. Lingkup masalah. Kejahatan dunia maya menjadi masalah yang lebih signifikan bagi organisasi dan konsumen. Meningkatnya perhatian pada kejahatan di dunia maya sulit untuk memperkirakan secara akurat jumlah sebenarnya dari kejahatan tersebut. Studi oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional meneliti kesulitan-kesulitan tersebut dalam memperkirakan secara akurat dampak ekonomi dari kejahatan dunia maya dan spionase dunia maya dengan penelitian yang menunjukkan kisaran 375 miliar US dollar hingga 575 miliar US dollar di seluruh dunia. Lebih lanjut, penelitian direncanakan untuk mencoba membantu menentukan perkiraan yang lebih akurat. Survei pada tahun 2015 menemukan bahwa rata-rata biaya tahunan kejahatan dunia maya untuk organisasi dalam penelitian ini adalah 15 juta US dollar, meningkat 20% dari tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan 82% sejak tahun pertama survei tahun 2009. Penipuan kartu kredit online adalah salah satu bentuk e-commerce paling terkenal kejahatan. Padahal rata-rata jumlah kerugian akibat penipuan kartu kredit dialami oleh siapa saja yang biasanya relatif kecil. Jumlah keseluruhannya yang cukup besar. Secara keseluruhan, tingkat penipuan kartu kredit online diperkirakan sekitar 0,8% dari semua transaksi kartu kredit online, termasuk transaksi seluler dan web. Pasar ekonomi bawah tanah. Nilai informasi yang dicuri. Penjahat mencuri informasi di internet tidak selalu menggunakan informasi yang didapatkan untuk diri sendiri, tetapi memperoleh nilai dengan menjual informasi tersebut kepada orang lain. Data adalah mata uang bagi para penjahat di dunia maya dan memiliki nilai jalan yang dapat dimonetisasi. Cybercrime terhadap situs e-niaga bersifat dinamis dan berubah sepanjang waktu. Dengan resiko baru yang muncul, jumlah kerugian bisnis signifikan dan terus bertambah. Para manajer situs e-niaga harus bersiap menghadapi berbagai serangan kriminal yang selalu berubah dan mengikuti teknik keamanan terkini. Yang selanjutnya, apakah keamanan e-commerce itu baik? Untuk mencapai tingkat keamanan setinggi mungkin, teknologi baru tersedia dan harus digunakan. Tetapi, teknologi ini sendiri tidak menyelesaikan masalah. Kebijakan dan prosedur organisasi diperlukan untuk memastikan teknologinya tidak ditumbangkan. Yang terakhir, standar industri dan undang-undang pemerintah diperlukan menegakkan mekanisme pembayaran serta menyelidiki dan menuntut pelanggar hukum yang dirancang untuk melindungi pengalihan properti dalam transaksi komersial. Dimensi keamanan e-commerce. Yang pertama ada integritas. Integritas mengacu pada kemampuan untuk memastikan bahwa informasi yang ditampilkan pada situs web belum diubah dengan cara apapun oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada non-repudiation, yang mengacu pada kemampuan untuk memastikan bahwa
pengguna e-commerce melakukannya tidak menyangkal tindakan online mereka. Misalnya, ketersediaan gratis akun email dengan nama alias memudahkan seseorang untuk mengirim komentar atau mengirim pesan dan mungkin kemudian menolak melakukannya. Yang ketiga ada keaslian. Mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi identitas seseorang atau entitas dengan siapa Anda berurusan di internet. Bagaimana pelanggan mengetahui bahwa file operator situs web adalah siapa yang diklaimnya? Bagaimana pedagang bisa yakin bahwa pelanggan benar-benar seperti yang dia katakan? Seseorang yang mengaku sebagai seseorang yang bukan dirinya adalah spoofing atau salah mengartikan dirinya sendiri. Yang keempat ada kerahasiaan. Mengacu pada kemampuan memastikan bahwa pesan dan data tersedia hanya untuk mereka yang berwenang untuk melihatnya. Yang kelima ada privacy. Mengacu pada kemampuan untuk mengontrol penggunaan informasi pelanggan yang menyediakan tentang dirinya sendiri kepada pedagang e-niaga. Pedagang e-niaga memiliki dua masalah terkait privasi. Mereka harus membangun kebijakan internal yang mengatur penggunaan informasi pelanggan mereka sendiri, dan mereka harus melakukannya untuk melindungi informasi itu dari penggunaan yang tidak sah atau tidak dilegalkan. Yang terakhir ada ketersediaan, yang mengacu pada kemampuan untuk memastikan bahwa situs e-niaga terus berlanjut berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Ketegangan antara keamanan dan nilai lainnya. Yang pertama ada kemudahan penggunaan. Terlalu banyak keamanan dapat merusak profitabilitas, sementara keamanan yang tidak cukup berpotensi untuk membuat Anda keluar dari bisnis atau gagal dari bisnis. Salah satu solusinya adalah menyesuaikan setelan keamanan dengan preferensi pengguna. Laporan dari salah satu penelitian McKinsey menyarankan bahwa mungkin untuk mendapatkan kemudahan penggunaan dan keamanan dengan menyesuaikan proses autentikasi untuk setiap pelanggan, memberikan opsi dari login otomatis ke kata sandi satu kali yang dapat diunduh. Yang kedua, keamanan publik dan penggunaan internet kriminal. Tidak ada negara maupun bangsa yang pernah menginginkan surga teknologi yang ada di mana penjahat dapat merencanakan kejahatan atau mengancam. Selama bertahun-tahun, pemerintah Amerika Serikat telah berhasil mengejar forum carding atau situs web yang memfasilitasi penjualan nomor kartu kredit dan kartu debit curian. Namun, organisasi kriminal lainnya telah muncul untuk menggantikan mereka. Keseimbangan yang tepat antara keamanan publik dan privasi dalam upaya melawan terorisme terbukti menjadi masalah yang sangat pelik untuk pemerintah Amerika Serikat maupun pemerintah yang di seluruh dunia. Baiklah, selanjutnya di slide ini mengenai ancaman keamanan di lingkungan e-commerce. Jadi, dari perspektif teknologi, ada 3 poin utama kerentanan saat berurusan dengan e-commerce. Yang pertama klien, yang kedua server, dan yang ketiga jalur komunikasi. Selanjutnya di slide ini mengenai malicious code atau kode berbahaya. Kode berbahaya terkadang disebut sebagai malware, mencakup berbagai ancaman yang sudah tertera di bawah ini. Yang pertama ada kit eksploitasi, adalah kumpulan eksploitasi yang dibundle bersama dan disewa atau dijual sebagai produk komersial, seringkali dengan antarmuka pengguna yang apik dan fungsionalitas analitik yang mendalam. Penggunaan kit eksploitasi biasanya tidak memerlukan banyak keterampilan teknis, memungkinkan pemula menjadi penjahat dunia maya. Selanjutnya ada mall advertising. Salah satu inovasi terbaru dalam distribusi kode berbahaya adalah dengan menanamkannya dalam rantai periklanan online, termasuk di Google, di AOL. AOL ini adalah sebuah website ya, media massa yang berbasis di Amerika Serikat dan jaringan iklan lainnya. Sulit karena rantai jaringan iklan menjadi lebih rumit, situs web menjadi semakin sulit untuk memeriksa iklan yang ditempatkan di situs mereka untuk memastikan
iklan tersebut bebas dari malware. Selanjutnya ada drive-by download. Ini adalah malware yang datang dengan file yang diunduh yang diminta oleh user secara sengaja atau tidak sengaja. Drive-by sekarang menjadi salah satu metode paling umum untuk menginfeksi komputer. Selanjutnya, virus. Virus adalah program komputer yang memiliki kemampuan untuk mereplikasi atau membuat salinan dirinya sendiri dan menyebar ke file lain. Selanjutnya ada worm. Virus seringkali digabungkan dengan worm, bukan hanya menyebar dari file ke file, tapi worm ini dirancang untuk menyebar dari komputer ke komputer. Jadi worm itu tidak perlu diaktifkan oleh user atau program untuk mereplikasi dirinya sendiri. Selanjutnya ada ransomware, yaitu perangkat pemeras atau jenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data hingga tebusan dibayar. Biasanya terdapat notif berupa notepad, seperti notepad maksudnya, untuk melakukan pembayaran atau penebusan. Biasanya pembayaran itu melalui PayPal. Selanjutnya ada Trojan Horse. Jadi ini bukanlah virus karena tidak bisa replicate, tetapi seringkali merupakan cara agar virus atau kode berbahaya lainnya seperti bot atau rootkit. Jadi itu program yang bertujuan untuk menumbangkan kendali sistem operasi komputer. Operasi komputer itu seperti Windows-nya, OS-nya gitu, untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer. Lalu ada backdoor. Backdoor ini adalah fitur virus, worm, dan trojan yang memungkinkan penyerang mengakses komputer yang disusupi dari jarak jauh. Lalu ada bot. Ini kependekan dari robot. Adalah jenis kode berbahaya yang dapat diinstal secara diam-diam di komputer user saat terhubung ke internet. Setelah dipasang, bot merespon perintah eksternal yang dikirim oleh penyerang. Komputer user bisa dibilang menjadi zombie dan dapat dikontrol oleh pihak ketiga eksternal. Lalu yang terakhir ada botnet. Botnet adalah kumpulan komputer yang ditangkap yang digunakan untuk aktivitas berbahaya seperti mengirim spam, berpartisipasi dalam serangan DDoS, mencuri informasi dari komputer, dan menyimpan lalu lintas jaringan untuk analisis nanti. Selanjutnya di slide ini mengenai potentially unwanted programs atau program yang tidak diinginkan. Selain kode berbahaya, lingkungan keamanan e-commerce semakin ditantang oleh program yang mungkin tidak diinginkan. Seperti adware ini biasanya digunakan untuk meminta iklan pop-up untuk ditampilkan ketika user mengunjungi situs tertentu. Lalu ada browser parasite, itu adalah program yang dapat memantau dan mengubah pengaturan browser pengguna. Misalnya, mengubah halaman beranda browser atau mengirimkan informasi tentang situs yang dikunjungi ke komputer jarak jauh. Yang terakhir ada spyware. Spyware ini bisa diartikan sebagai software yang didesain untuk tujuan mengumpulkan data dengan cara memata-matai komputer atau perangkat lain, seperti ponsel. Selain data suatu sistem komputer atau ponsel dikumpulkan, spyware akan mengirimkan ke pihak lain sepengetahuan pemilik yang menjadi target serangan. Data-data yang dicuri ini bisa bermacam jenisnya, dari yang paling sederhana seperti data kata sandi, PIN, nomor kartu kredit, bahkan memantau tombol keyboard yang ditekan. Selanjutnya mengenai phishing. Kegiatan phishing bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Lalu kenapa korban mau melakukan hal itu? Pelaku phishing biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan.
yang seharusnya website asli itu menggunakan domain.com, tapi website palsu itu menggunakan misalnya email.net, .blogspot, seperti itu. Di slide ini mengenai hacking, cyber vandalism, dan hacktivism. Yang pertama ada hacker. Jadi hacker itu seseorang yang bermaksud untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Tujuan hacker mencari keuntungan atau bisa juga hanya sebagai tantangan semata. Namun, ada juga hacker yang melakukan aktivitas meretas dikarenakan sebuah tujuan mencari kelemahan atau bug yang ada pada suatu sistem. Kemudian, kelemahan tersebut akan dilaporkan pada pihak tertentu dan sekaligus dicarikan solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem tersebut. Sebagai contoh kasus, perusahaan Google membuka seperti sayembara bagi siapapun yang bisa menemukan bug pada suatu sistem di Google, maka akan diberikan hadiah. Menurut data yang saya baca pada tahun 2020 itu eh, hadiahnya sebesar $270.000 bagi yang menemukan bug tersebut. Selanjutnya ada cracker. Jadi cracking ini adalah sebutan untuk aktivitas yang dilakukan oleh cracker. Misalnya saja demi kejahatan, pencurian data penting untuk menjualnya kepada pihak tertentu atau semacamnya. Lalu cyber vandalism. Ini adalah penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi informasi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Lalu ada hacktivism. Hacktivism ini menambahkan sentuhan politik. Hacktivis ini biasanya menyerang pemerintah, organisasi, dan bahkan individu untuk tujuan politik. Menggunakan taktik cyber vandalism, serangan penolakan layanan terdistribusi, pencurian data, dan doxing, mengumpulkan dan mengungkapkan informasi pribadi tokoh publik, biasanya dari email, posting jaring sosial, dan dokumen lainnya. Selanjutnya, penipuan atau pencurian kartu kredit. Pencurian data kartu kredit adalah salah satu kejadian yang paling ditakuti di internet. Ketakutan informasi kartu kredit akan dicuri mencegah user melakukan pembelian online. Dalam banyak kasus, pedagang online menggunakan berbagai teknik untuk memerangi penipuan kartu kredit, termasuk menggunakan alat deteksi penipuan otomatis, meninjau pesanan secara manual, menolak pesanan yang dicurigai, dan memerlukan tingkat keamanan tambahan seperti alamat email, kode pos, dan kode keamanan CCV yang terdapat dalam kartu kredit. Lalu ada penipuan identitas. Penipuan identitas melibatkan penggunaan data pribadi orang lain tanpa izin, seperti jaminan sosial, SIM, dan atau nomor kartu kredit, serta nama pengguna dan sandi, untuk keuntungan finansial ilegal. Penjahat dapat menggunakan data tersebut untuk mendapatkan pinjaman. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, pinjaman online pada suatu aplikasi di smartphone. Seperti itu. Selanjutnya, situs spoofing, farming, dan spam. Yang pertama ada spoofing. Spoofing adalah pemakaian alamat email seseorang atau tindakan penyusupan dengan menggunakan identitas resmi secara ilegal. Dengan menggunakan identitas tersebut, penyusup akan dapat mengakses segala sesuatu dalam jaringan. Selanjutnya, farming. Farming. Secara garis besar, bisa dikatakan farming hampir mirip dengan phishing, yaitu bertujuan menggiring Anda ke sebuah website palsu yang dibuat sangat mirip dengan aslinya. Dengan farming, para mafia internet menanamkan sebuah malware yang akan memanipulasi PC atau laptop sehingga browser membelokkan Anda ke website palsu walaupun Anda sudah memasukkan alamat website yang benar. Lalu ada situs spam atau junk. Ini disebut situs yang menjanjikan untuk menawarkan beberapa produk atau layanan, tetapi sebenarnya hanya kumpulan iklan untuk situs lain. Beberapa di antaranya berisi kode berbahaya. Bisa juga berbentuk junk mail
adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik, termasuk media penyiaran dan sistem pengiriman digital, untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. Umumnya, spam menampilkan berita secara bertubi-tubi tanpa diminta dan seringkali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Pada akhirnya, spam dapat menimbulkan ketidaknyamaan bagi para pengguna situs web. Slide ini mengenai sniffing dan man-in-the-middle attack. Yang pertama ada sniper. Itu adalah jenis program penyandapan yang memantau informasi yang berjalan melalui jaringan. Jika digunakan secara sah, sniper dapat membantu mengidentifikasi potensi titik masalah jaringan. Tetapi bila digunakan untuk tujuan kriminal, sniper dapat merusak dan sangat sulit dideteksi. Sniper memungkinkan peretas untuk mencuri informasi kepemilikan dari mana saja di jaringan, termasuk kata sandi, pesan email, file perusahaan, dan laporan rahasia. Lalu ada man-in-the-middle attack. Ini merupakan istilah yang digunakan ketika hacker memposisikan dirinya di antara percakapan dua belah pihak seperti user dan website. Serangan ini dilakukan secara diam-diam sehingga korban tidak menyadari bahwa percakapan atau komunikasi yang dilakukan sedang diamati oleh hacker. Agar lebih mudah dipahami, man in the middle juga dapat digambarkan seperti seorang pekerja pos jahat yang dapat membaca dan mengubah surat sebelum diteruskan kepada penerima sah. Di slide ini mengenai denial of service atau disingkat DOS dan distributed denial of service atau DDoS. Jadi DDoS ini membuat upaya untuk membuat server atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna dan pengunjungnya. Untuk lebih spesifik, serangan ini menggunakan satu komputer dan satu koneksi internet untuk mengirim permintaan besar-besaran ke server pada satu waktu, mengganggu atau menangguhkan layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Jika server host web mengalami serangan DOS yang serius, semua situs web yang dihosting di server tersebut kemungkinan besar tidak dapat diakses. Lalu distributed denial of service. Serangan DDoS adalah menggunakan lebih dari satu komputer dan IP address yang didistribusikan ke seluruh dunia untuk memberikan beban berat pada layanan. Sumber serangan ini sering kali terinfeksi virus yang membuat server atau layanan tidak berfungsi. Selanjutnya, insider attack dan poorly designed software. Insider attack ini kebanyakan orang menganggap ancaman keamanan terhadap bisnis berasal dari luar organisasi. Faktanya, ancaman keuangan terbesar bagi lembaga bisnis bukan berasal dari perampokan, tetapi dari penggelapan oleh orang dalam. Sebagai contoh, pegawai bank mencuri uang jauh lebih banyak daripada perampok bank. Hal yang sama berlaku untuk situs e-commerce. Beberapa gangguan terbesar pada layanan, perusakan situs, dan pengalihan data kredit pelanggan dan informasi pribadi datang dari orang dalam, pernah menjadi karyawan terpercaya. Karyawan memiliki akses ke informasi istimewa, dan jika ada prosedur keamanan internal yang ceroboh, mereka seringkali dapat menjelajahi seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Lalu, poorly designed software atau perangkat lunak yang dirancang buruk. Banyak ancaman keamanan memangsa perangkat lunak yang dirancang dengan buruk. Terkadang di sistem operasi dan terkadang di perangkat lunak aplikasi, termasuk browser. Peningkatan kompleksitas dan ukuran program perangkat lunak ditambah dengan permintaan untuk pengiriman tepat waktu ke pasar telah berkontribusi pada peningkatan kelemahan atau kerentanan perangkat lunak yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Selanjutnya mengenai masalah yang timbul. Yang pertama ada masalah keamanan jaringan sosial. Di jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, Pinterest, dan Tumblr menyediakan lingkungan yang kaya dan bermanfaat bagi peretas. Virus, pengambilan situs, penipuan identitas, aplikasi yang memuat malware, pembajakan klik, phishing, dan spam semuanya ditemukan di jaringan sosial.
Yang kedua, masalah keamanan platform seluler. Ledakan user perangkat seluler telah memperluas peluang bagi peretas. Pengguna seluler mengisi perangkat mereka dengan informasi pribadi dan keuangan, dan menggunakannya untuk melakukan peningkatan jumlah transaksi dari pembelian eceran hingga mobile banking, menjadikannya target yang sangat baik bagi para peretas. Lalu yang ketiga, masalah keamanan cloud. Teknologi cloud pada umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan penyimpanan data. Salah satu permasalahan hingga kini masih menjadi perbincangan bagi pengguna cloud, yaitu serangan cyber. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa serangan cyber tetap akan menjadi tantangan bagi teknologi sistem cloud di masa mendatang. Hal ini menyusul adanya berbagai kasus melibatkan kejahatan cyber. Lalu, yang keempat, masalah keamanan Internet of Things atau IoT. IoT menimbulkan sejumlah masalah keamanan yang dalam beberapa hal mirip dengan masalah keamanan yang ada, tetapi bahkan lebih menantang, mengingat kebutuhan untuk menangani perangkat yang lebih luas, beroperasi di lingkungan global yang kurang terkontrol, dan dengan jangkauan yang lebih luas. Lalu di 5.3 ada solusi teknologi. Meninjau ancaman keamanan di bagian sebelumnya, jelas bahwa ancaman terhadap e-commerce sangat nyata. Tersebar luas, global, berpotensi merusak bagi individu, bisnis, dan seluruh negara, dan kemungkinan besar menjadi semakin intensif seiring berkembangnya pertumbuhan e-commerce dan seterusnya perluasan internet. Namun nyatanya banyak kemajuan telah dicapai oleh swasta, perusahaan keamanan, perusahaan dan pengguna rumahan, administrator, jaringan, perusahaan teknologi, dan lembaga pemerintah. Selanjutnya ada melindungi komunikasi internet. Karena transaksi e-commerce harus mengalir melalui internet publik dan karena melibatkan ribuan router dan server yang dilalui paket transaksi mengalir, pakar keamanan yakin ancaman keamanan terbesar terjadi pada tingkat komunikasi internet. Ini sangat berbeda dari jaringan pribadi, di mana jalur komunikasi khusus dibuat antara dua pihak. Sejumlah alat tersedia untuk melindungi keamanan komunikasi internet. Yang paling mendasar adalah enkripsi pesan. Ada enkripsi, yaitu proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi. Itu tidak dapat dibaca oleh orang lain selain pengirim dan penerima. Enkripsi terdiri dari 6, yaitu yang pertama ada kriptografi kunci simetris, yaitu untuk menguraikan atau mendekripsi pesan, penerima harus mengetahui sandi rahasia yang digunakan untuk mengekripsi teks biasa. Yang kedua ada kriptografi kunci publik. Dalam metode ini, dua kunci digital yang berhubungan secara matematis digunakan, yaitu kunci publik dan kunci privat. Yang ketiga ada kriptografi kunci publik menggunakan tanda baca digital dan misteri khas. Dalam kriptografi kunci publik, beberapa elemen keamanan hilang. Meskipun kami bisa dipastikan pesan itu tidak dipahami atau dibaca oleh pihak ketiga. Yang keempat ada amplop digital. Kriptografi secara komunikasi lebih tepat, tetapi seperti yang kami tunjukkan sebelumnya, ia memiliki kelemahan, yaitu kunci simetris harus dikirim ke penerima melalui jalur transmisi yang tidak aman. Yang kelima ada sertifikasi digital dan infrastruktur kunci publik atau PKI. Di dunia digital, kita membutuhkan cara untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang ada di institusi. Sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik pendukung adalah sebuah upaya untuk mengatasi masalah identitas digital ini. Yang keenam ada batasan PKI. PKI adalah solusi teknologi yang kuat untuk masalah keamanan, tetapi memiliki banyak keterbatasan, khususnya tentang CPA. PKI berlaku terutama untuk melindungi pesan saat transit internet dan tidak efektif terhadap orang dalam karyawan yang memiliki hak akses ke sistem perusahaan termasuk informasi pelanggan.
Selanjutnya ada mengamankan saluran komunikasi. Konsep kriptografi kunci publik digunakan secara rutin untuk mengamankan saluran komunikasi. Yang pertama ada Secure Socket Layer atau SSL dan Transport Layer Security atau TLSL. Saat Anda menerima pesan dari server di web yang Anda gunakan untuk berkomunikasi melalui saluran aman, ini berarti Anda akan menggunakan SSL atau TLSL untuk membuat sesi negosiasi yang aman. Yang kedua ada jaringan pribadi maya atau VPN. Penggunaan VPN baik autentikasi dan enkripsi untuk mengamankan informasi dari orang yang tidak berwenang. Autentikasi mencegah spoofing dan kesalahan representasi identitas. Seseorang pengguna jarak jauh dapat tersambung ke lokal pribadi jarak jauh jaringan menggunakan ISP lokal. Yang ketiga, ada jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi awalnya menggunakan standar keamanan untuk yang disebut Wired Equivalent Privacy atau WEP. Untuk mengekspresikan informasi, WEP sangat lemah dan mudah dibobol oleh peretas. Sebuah standar baru, Wi-Fi Protect Access atau WPA dikembangkan yang menyediakan lebih tinggi standar perlindungan, tetapi ini terlalu cepat menjadi rentan terhadap gangguan. Melindungi jaringan ada 3. Yang pertama adalah firewall. Firewall mengacu pada perangkat keras atau perangkat lunak yang memfilter paket komunikasi dan mencegah beberapa paket masuk atau keluar jaringan berdasarkan keamanan kebijakan. Firewall mengontrol lalu lintas dari server ke klien, melanggar komunikasi dari sumber yang tidak dapat dipercaya, dan mengizinkan komunikasi lain dari sumber terpercaya untuk melanjutkan. Yang kedua ada server proxy, adalah server perangkat lunak seringkali digunakan oleh komputer khusus yang menangani semua komunikasi yang berasal dari atau dikirim ke internet oleh klien lokal, bertindak sebagai juru bicara atau pengawal organisasi. Yang ketiga ada sistem deteksi dan pencegahan intrusi, yaitu memeriksa jaringan lalu lintas. Perhatikan apakah itu cocok dengan pola tertentu atau identifikasi aturan yang telah dikonfigurasikan sebelumnya atau sebuah serangan. Selanjutnya ada melindungi server dan klien, yaitu yang pertama ada peningkatan keamanan sistem operasi. Cara paling jelas untuk melindungi server dan klien adalah dengan memanfaatkan otomatis peningkatan keamanan komputer. Sistem operasi Microsoft, Apple, dan Linux atau Unix terus diperbarui untuk menambah kerentanan yang ditemukan oleh peretas. Tambalan ini otonom, yaitu saat menggunakan sistem operasi ini internet Anda adalah diminta dan diinformasikan bahwa peningkatan sistem operasi tersedia. Yang kedua, dengan cara perangkat lunak antivirus. Cara termudah dan paling murah untuk mencegah ancaman terhadap integritas sistem adalah dengan menginstal perangkat lunak antivirus. Program oleh Malwarebytes, McAfee, Symantec, atau Norton Antivirus, dan banyak lainnya menyediakan alat murah untuk mengidentifikasi dan membasmi paling banyak. Management Policies, Business Procedures and Public Laws, atau kebijakan manajemen, prosedur bisnis, dan hukum publik dari e-commerce. Langsung saja kita ke slide berikutnya. A Security Plan, Management Policies, atau rencana keamanan dari kebijakan manajemen. Nah, untuk meminimalkan ancaman keamanan, perusahaan e-commerce harus mengembangkan kebijakan perusahaan yang koheren dan mempertimbangkan sifat resiko, aset informasi yang perlu dilindungi, dan prosedur serta teknologi yang diperlukan untuk mengatasi resiko tersebut. Nah, untuk mengatasi resiko tersebut, yang pertama adalah harus melakukan sebuah rencana keamanan, dimulai dengan penilaian resiko dan titik kerentanan. Langkah pertama adalah menginventarisasi aset informasi dan pengetahuan dari situs e-commerce
dan perusahaan. Nah, apa saja sih informasi yang beresiko itu? Ada informasi pelanggan, desain kepemilikan, aktivitas bisnis, proses rahasia atau informasi internal yang lainnya, seperti jadwal harga, kompensasi, eksekutif, atau penggajian. Nah, berdasarkan daftar risiko yang sudah diukur, nanti akan dapat memulai mengembangkan kebijakan keamanan. Nah, kebijakan keamanan ini berupa serangkaian pernyataan yang memprioritaskan risiko informasi, mengidentifikasi target risiko yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai target. Nah, Anda jelas ingin memulai dengan aset informasi yang Anda tentukan sebagai prioritas tertinggi dalam penilaian risiko Anda. Berikutnya adalah mempertimbangkan rencana implementasi, yaitu langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mencapai tujuan rencana keamanan. Secara khusus, Anda harus menentukan bagaimana Anda akan menerjemahkan tingkat risiko yang dapat diterima ke dalam seperangkat alat, teknologi, kebijakan, dan prosedur. Nah, untuk mengimplementasikan rencana Anda akan membutuhkan unit organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan dan seorang petugas keamanan. Seseorang yang akan bertanggung jawab atas keamanan setiap hari. Organisasi keamanan ini mendidik dan melatih pengguna, membuat manajemen sadar akan ancaman dan kerusakan keamanan, dan memelihara alat yang dipilih untuk mengimplementasikan keamanan. Organisasi keamanan biasanya mengelola kontrol akses, prosedur autentikasi, dan kebijakan otorisasi. Nah, selanjutnya langkah terakhir dalam mengembangkan rencana keamanan e-niaga adalah melakukan audit keamanan. Audit keamanan ini melibatkan tinjauan rutin log akses, yaitu mengidentifikasi bagaimana orang luar menggunakan situs serta bagaimana orang dalam mengakses aset situs. Nah, organisasi keamanan tadi itu yang saya jelaskan sebelumnya meliputi prosedur autentikasi yang pertama, meliputi penggunaan tanda tangan digital, sertifikat otoritas, dan PKI. Yang kedua ini ada perangkat biometrik. Perangkat biometrik juga dapat digunakan untuk memverifikasi atribut fisik yang terkait dengan seseorang, seperti pemindaian sidik jari atau retina mata, atau sistem pengenalan suara. Biometrik ini adalah studi tentang karakteristik biologis atau fisik yang dapat diukur. Yang ketiga ada token keamanan. Token keamanan adalah perangkat fisik atau perangkat lunak yang menghasilkan pengenal yang dapat digunakan sebagai tambahan atau sebagai pengganti kata sandi. Token keamanan digunakan oleh jutaan perusahaan dan pekerja pemerintah untuk masuk ke klien dan server perusahaan. Nah, yang keempat ada kebijakan otorisasi. Kebijakan otorisasi menentukan tingkat akses yang berbeda ke aset informasi untuk berbagai tingkat pengguna. Sistem manajemen otorisasi menetapkan di mana dan kapan pengguna diizinkan untuk mengakses bagian tertentu dari sebuah situs web. Fungsi utama mereka adalah membatasi akses ke informasi pribadi dalam infrastruktur internet perusahaan. The role of laws and public policy, atau peran hukum dan kebijakan publik. Nah, internet ini tidak lagi merupakan raksasa teknologi yang tidak terkendali, tidak diawasi, dan dikendalikan sendiri. Seperti halnya pasar keuangan dalam 70 tahun terakhir, ada kesadaran yang berkembang bahwa pasar e-niaga hanya berfungsi jika ada seperangkat hukum dan mekanisme penegakan hukum yang kuat. Undang-undang ini membantu memastikan pasar yang tertib, rasional, dan adil. Sejak tahun 1995, seiring dengan pertumbuhan e-commerce yang signifikan, kegiatan penegakan hukum nasional dan lokal telah berkembang pesat. Undang-undang baru telah disahkan yang memberikan alat dan mekanisme baru kepada otoritas lokal dan nasional untuk mengidentifikasi, melacak, dan menuntut penjahat di dunia maya.
Private and Private Public Cooperation Efforts atau upaya kerjasama swasta dan publik. Situs e-commerce ini tidak sendirian dalam upaya untuk mencapai keamanan di internet. Beberapa organisasi atau beberapa publik dan beberapa swasta mengabdikan dirinya untuk melacak organisasi kriminal dan individu yang terlibat dalam serangan terhadap situs internet dan e-commerce. Nah, salah satu organisasi swasta Amerika Serikat yang lebih terkenal adalah CERT, sebelumnya dikenal sebagai Tanggap Darurat Komputer Team di Universitas Carnegie Mellon. CERT memantau dan melacak kriminal online yang aktivitasnya dilaporkan kepadanya oleh perusahaan swasta dan lembaga pemerintah yang meminta bantuannya. CERT terdiri dari ahli komputer penuh waktu dan paruh waktu yang dapat melacak asal mula serangan terhadap situs meskipun internet itu sangat rumit. Government Policies and Controls on Encryption atau kebijakan dan kontrol pemerintah pada enskripsi. Di Amerika Serikat, baik Kongres maupun cabang eksekutif telah berusaha untuk mengatur penggunaan enkripsi dan untuk membatasi ketersediaan dan ekspor sistem enkripsi sebagai cara untuk mencegah kejahatan dan terorisme. Berbagai pemerintah telah mengusulkan skema untuk mengontrol perangkat lunak enkripsi atau setidaknya mencegah penjahat mendapatkan alat enkripsi yang kuat. Pada tingkat internasional, terdapat 4 organisasi yang telah mempengaruhi lalu lintas internasional dalam perangkat lunak enkripsi. Contohnya Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD, G7 atau kepala negara dari 7 negara industri teratas di dunia, tidak termasuk Rusia yang mana ditangguhkan dari partisipasi pada tahun 2014. Selanjutnya ada Dewan Eropa dan pengaturan Wassenaar yang mencakup 41 negara yang memproduksi peralatan atau senjata industri sensitif. Selanjutnya ada e-commerce payment system, yaitu untuk sebagian besar mekanisme pembayaran yang ada seperti uang tunai, kartu kredit, kartu debit, rekening giro, telah dapat disesuaikan dengan lingkungan online. Meskipun demikian, terdapat beberapa batasan yang signifikan yang dapat menyebabkan upaya untuk mengembangkan alternatif mekanisme pembayaran. Di belahan dunia yang lain, pembayaran untuk e-commerce sendiri bisa sangat berbeda tergantung pada tradisi dan infrastruktur yang tersedia di negara tersebut. Online credit card transaction. Bagaimana cara kerja online credit card transaction? Menurut gambar yang pertama, saat konsumen ingin melakukan pembelian, ia menambahkan item tersebut ke keranjang belanja. Saat konsumen ingin membayar item dengan menggunakan enskripsi tersebut berfungsi untuk mengamankan informasi kartu kredit yang akan dikirim ke pedagang dan melindungi informasi dari penyusup di internet. Yang kedua, setelah informasi kartu kredit konsumen diterima oleh pedagang, perangkat lunak pedagang menghubungi clearing house. Nah, yang ketiga, clearing house itu sendiri adalah perantara keuangan yang mengautentikasi kartu kredit dan memverifikasi saldo akun. Kemudian, lembaga clearing menghubungi bank penerbit untuk memverifikasi informasi rekening tersebut. Yang keempat, setelah diverifikasi, bank penerbit mengkredit rekening pedagang di bank pedagang. Yang kelima, didebit ke rekening konsumen dikirimkan ke konsumen dalam laporan bulanan. Yang keenam, konsumen akan menerima laporan bulanan dari bank tersebut. Credit card e-commerce enable. Perusahaan yang memiliki akun pedagang masih perlu membeli atau bangun sarana penanganan transaksi online untuk mengamankan akun pedagang. Pada saat ini, penyedia layanan pembayaran internet dapat menyediakan akun pedagang dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memproses pembelian kartu kredit secara online. Perusahaan membantu pedagang mengamankan akun dengan salah satu mitra penyedia akun pedagangnya dan kemudian menyediakan perangkat lunak pemrosesan pembayaran untuk dipasang di server pedagang.
Perangkat lunak mengumpulkan informasi transaksi dari situs pedagang dan kemudian merutekannya ke bank yang sesuai, kemudian memastikan bahwa pelanggan diberi wewenang untuk melakukan pembelian, dan dana untuk transaksi kemudian ditransfer ke akun pedagang tersebut. PCI DSS Compliance atau Payment Card Industry Data Security adalah seperangkat persyaratan komprehensif yang harus dipatuhi untuk semua bisnis yang menangani pembayaran dengan kartu kredit dan debit. PCI DSS sendiri biasanya ditetapkan oleh perusahaan kartu kredit besar, misalnya yaitu Visa, Mastercard, American Express, Discover, dan GCB. PCI DSS bukanlah undang-undang atau peraturan pemerintah, tetapi standar yang diamanatkan atau ditetapkan oleh industri. Setiap pedagang online harus mematuhi tingkat PCI DSS yang sesuai untuk menerima pembayaran kartu kredit. Mereka yang tidak mematuhi dan terlibat dalam pelanggaran kartu kredit pada akhirnya akan dikenakan denda dan biaya yang telah ditulis. PCI DSS memiliki berbagai tingkatan terkait dengan jumlah kartu kredit atau debit yang diproses oleh merchant setiap tahunnya, yang mengharuskan pedagang untuk, yang pertama, membangun dan memelihara jaringan yang aman. Yang kedua, melindungi data pemegang kartu. Yang ketiga, memelihara program manajemen risiko. Yang keempat, menerapkan langkah-langkah kontrol akses yang kuat. Yang kelima, secara teratur menguji dan memantau jaringan. Yang keenam, memelihara kebijakan keamanan informasi. Masing-masing dari keenam tujuan pengendalian itu memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh setiap pemegangnya. Limitation of online credit card payment system. Ada sejumlah batasan pada sistem pembayaran kartu kredit yang ada. Batasan terpenting melibatkan keamanan, risiko pedagang, biaya administrasi, dan transaksi. Salah satunya kartu kredit rawan pembobolan. Di Indonesia sendiri, pembobolan menggunakan cara-cara tradisional seperti pemalsuan tanda tangan, dan kartu kredit di Indonesia kebanyakan masih dibuat menggunakan pita magnetik yang kurang terjamin keamanannya. Berbeda dengan kartu kredit di Eropa yang kebanyakan sudah menggunakan microchip. Jika memutuskan untuk menggunakan kartu kredit, maka cermati laporan periodik yang berisi catatan transaksi untuk memastikan bahwa pengeluaran yang terjadi sudah sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan. Alternatif online payment system, yaitu sistem pembayaran online yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran online yang instan ke pedagang dan individu lain berdasarkan nilai yang tersimpan di rekening online masing-masing. Nah, contohnya ada PayPal, BillMeLater, BUP, dan Doula. PayPal sendiri tersedia di 202 negara dan 25 mata uang di seluruh dunia. PayPal sendiri sudah cukup terkenal di Indonesia dan biasanya digunakan untuk pembayaran ke luar negeri yang menggunakan kartu kredit dan debit atau cek yang ingin ditagih atau dibayar saat melakukan transaksi online. Yang kedua, BillMeLater. Nah, di Indonesia sendiri, BillMeLater serupa dengan Shopee PayLater. Jadi, pengguna memilih opsi tagih kapan akan memberikan atau kapan akan membayar tagihan tersebut. Nah, yang ketiga ada BUP. BUP sendiri ini dioperasikan oleh Western Union. Dan yang terakhir ada Doula, adalah jaringan pembayaran berbasis uang yang serupa untuk perorangan dan pedagang. Untuk di Indonesia sendiri, sistem pembayaran online-nya biasanya menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, ataupun Dana dan mobile banking. Mobile payment system. Ada Near File Communication atau NFC, yang merupakan sekumpulan teknologi nirkabel jarak pendek yang digunakan untuk berbagi informasi di antara perangkat. Contohnya Android Pay, Samsung Pay, dan PayPal. Apa saja fungsi dari NFC? Yang pertama, melakukan transaksi digital. Caranya, tinggal menempelkan handphone yang memiliki fitur NFC ke mesin sensor yang sudah disediakan. Dan yang kedua, untuk mengecek dan mengisi saldo e-money. Caranya, tinggal menempelkan kartu ke bagian belakang handphone atau bagian depan handphone. Setelah itu, isi saldo sesuai dengan nominal yang dibutuhkan.
Kelebihan dan kekurangan NFC sendiri, yang pertama kelebihannya, NFC ini memiliki fitur yang tidak perlu repot membawa uang tunai saat ingin melakukan transaksi. Selain itu, NFC ini dinilai sangat aman karena ditambahkan sistem keamanannya yang ketat. Kekurangannya, NFC harus mengeluarkan biaya yang tidak murah. Karena hampir kebanyakan handphone yang menggunakan fitur NFC ini harganya rata-rata mahal. Kekurangan lainnya dari NFC terletak pada batas jarak. NFC dapat digunakan jika handphone saling berdekatan satu sama lain dengan jarak sekitar 4 cm. Social Mobile Peer-to-Peer Payment System. Selain menggunakan perangkat seluler sebagai alat untuk e-commerce dan sebagai metode pembayaran di tempat penjualan fisik, jenis transaksi pembayaran seluler lain menjadi semakin populer, yaitu sosial atau pembayaran peer-to-peer seluler. Layanan seperti Venmo, Squarecash, Snapcash, Google Wallet itu merupakan contoh dari pembayaran mobile atau sosial peer-to-peer. Di Indonesia sendiri biasanya menggunakan mobile banking. Regulation of Mobile Wallets and Rechargeable Card. Peraturan yang berlaku untuk beberapa dompet digital mobile atau e-wallet dan kartu fisik yang dapat dimuat dengan dana prabayar, serta kartu yang dapat dibeli di lokasi pengecer atau diisi ulang dengan dana di ATM atau terminal tempat penjualan pedagang. Biasanya penggunaan mobile wallet sendiri menggunakan syarat yaitu dengan menyertakan foto KTP untuk dilakukan validasi data. Digital cash dan virtual currency. Digital cash atau uang tunai digital merupakan sistem pembayaran alternatif di mana adanya token unik dan terautentifikasi mewakili nilai tunai, yaitu contohnya seperti Link Aja, Dana, OVO, GoPay. Dan yang kedua ada virtual currency atau mata uang virtual yang biasanya beredar dalam komunitas dunia virtual internal atau dikeluarkan oleh entitas perusahaan tertentu dan digunakan untuk membeli barang virtual, contohnya yaitu Bitcoin. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai electronic billing, presentment, and payment. Menggunakan internet sebagai sistem penagihan dan pembayaran elektronik berpotensi dapat sangat mengurangi biaya pembayaran tagihan dan waktu yang dihabiskan konsumen untuk melakukan pembayaran. Pembayaran online diyakini hanya membutuhkan biaya antara 20 hingga 30 sen untuk dapat diproses. Market size and growth. Ukuran dan pertumbuhan pasar. Pada tahun 2002, 61% pembayaran tagihan dilakukan dengan cek dan hanya 20% dengan menggunakan online. Sebaliknya, pada tahun 2015, pembayaran tagihan online berjumlah 55% lebih dari semua pembayaran tagihan. Sementara cek kertas berjumlah kurang dari 20%. Sebagian besar konsumen menyebutkan kemudahan dan waktu yang dihemat dengan menggunakan pembayaran tagihan seluler. Electronic Billing, Presentment, and Payment System. Sistem pembayaran dan pembayaran tagihan elektronik adalah sistem yang memungkinkan pengiriman online dan pembayaran tagihan bulanan. Layanan EBBP memungkinkan konsumen untuk melihat tagihan secara elektronik menggunakan PC desktop atau perangkat seluler mereka dan membayarnya melalui transfer dana elektronik dari rekening bank atau kartu kredit. Nah, salah satu alasan utama penggunaan EBBP adalah bahwa perusahaan mulai menyadari berapa banyak uang yang dapat mereka hemat melalui penagihan online.
Tidak hanya penghematan dalam pengiriman dan pemrosesan, tetapi pembayaran dapat diterima lebih cepat. Opsi pembayaran tagihan online juga dapat mengurangi jumlah panggilan telepon ke saluran layanan pelanggan perusahaan. Banyak perusahaan menjadi lebih agresif dalam mendorong pelanggannya untuk beralih ke EBBP. EBBP Business Model. Ada 4 model bisnis EBBP, yaitu perbankan online, penagihan langsung, seluler, dan konsolidator. Yang pertama, model perbankan online. Model perbankan online adalah yang paling banyak digunakan pada saat ini. Konsumen membagikan kredensial perbankan atau kartu kredit mereka dengan pedagang dan memberi otorisasi kepada pedagang untuk menagih rekening bank konsumen. Model ini memiliki keunggulan pada kemudahan konsumen karena pembayaran dipotong secara otomatis. Biasanya diberikan pemberitahuan dari bank atau merchant bahwa rekeningnya telah didebet. Kemudian yang kedua, model biller direct atau penagihan langsung. Model biller direct itu konsumen dikirimi tagihan melalui notifikasi email dan pergi ke situs web merchant untuk melakukan pembayaran menggunakan kredensial perbankan mereka. Model ini memiliki keuntungan karena memungkinkan pedagang untuk terlibat dengan konsumen dengan mengirimkan kupon atau hadiah. Pada model biller direct ini terjadi dua langkah atau dua proses dan kurang nyaman bagi konsumen. Kemudian yang ketiga, model seluler. Model seluler memungkinkan konsumen melakukan pembayaran menggunakan aplikasi seluler. Sekali lagi, mengandalkan kredensial bank mereka sebagai sumber dana. Konsumen diberitahu tentang tagihan melalui pesan teks dan otorisasi pembayaran. Ada beberapa keunggulan yang tidak kalah pentingnya, yaitu kemudahan bagi konsumen dalam membayar tagihan saat menggunakan ponsel. Namun, kecepatan pembayaran tagihan dalam satu langkah. Kemudian bentuk EBBP ini adalah yang paling cepat tumbuh. Kemudian yang ketiga, model konsolidator. Model konsolidator atau pihak ketiga seperti lembaga keuangan atau portal. Model ini mengumpulkan semua tagihan untuk konsumen dan mengizinkan pembayaran tagihan satu pintu. Keunggulan pada model ini memungkinkan konsumen untuk melihat semua tagihan mereka di situs web atau aplikasi. Namun, tagihan datang pada waktu bisa berbeda. Model konsolidator menghadapi beberapa tantangan. Untuk biller, menggunakan model konsolidator berarti terjadi peningkatan jeda waktu antara penagihan dan pembayaran, dan juga menyisipkan perantara antara perusahaan dan pelanggannya.